Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya para jamaah sekalian, hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya, yang mana kita telah lalui hadis-hadis tentang syariat-syariat Islam ini dibangun ya, baik dengan pondasi ya, kemudian tentang syariat fikih juga ya. Nah, aman-aman fikih ya berasal dari hadis-hadis ini ya, ada beberapa kaidah fikih juga ya, dan terutama dalam pondasi kita sebagai seorang muslim. Nah, insya Allah kita lanjut pembahasan kita di hadis al-hadis sadis wa thalathun, ya hadis ke-36, tentang bagaimana sih amalan kebaikan itu begitu banyak dalam Islam. Ya, kita ketahui bahwa Islam ini membawa hidayah ya, minaz zulumati ilan nur ya, dari kegelapan, kejahilan kaum kaum sebelumnya ya, menuju ke cahaya hidayah ya. Nah, maka seluruh syariat Islam pasti membawa kebaikan ya. Nah, dan apa saja sih ya, nah, cabang-cabang kebaikan tersebut ya. Nah, kita masuk ke dalam hadis al-hadis ya, as-sadis wa thalathun, hadis ke-36, dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari sahabat Abu Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad, beliau bersabda ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya ya, barang siapa ya yang membebaskan kesulitan ya, kur kurobi ya, dari karoba ya, yang mendapatkan kesulitan, barang siapa yang menjauhkan kesulitan ya, dari kesulitan-kesulitan dunia ya, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, maka ia akan dijauhkan dulu juga ya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya ya, ketika hambanya bertakwa ya, beriman dengan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyulitkan urusan hambanya ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Makanya kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah urusan orang lain ya. Nah, yassir wala tu'assir, permudahlah urusan kalian ya, urusan sesama kalian, wala tu'assir, dan jangan kalian persulit hubungan di antara kalian. Inilah nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya ya, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan agar kita saling mempermudah urusan sesama kita, baik kerjaan, tanggung jawab, hubungan ya, atau atau kewajiban-kewajiban, dan juga menunaikan hak kepada saudara kita. Maka kita diperintahkan untuk mempermudah. Karena apa? Barang siapa seorang mukmin yang mempermudah urusan dunianya, maka Allah juga akan mempermudah urusan akhirat. Wa man yassara ala mu'siri ya'sarallahu di dunya wal akhirah ya. Dan barang siapa yang mempermudah ya, kesulitan, mempermudah seseorang yang sedang dalam kesulitan ya, maka Allah juga akan mempermudah urusan dunia dan akhiratnya ya. Bukan hanya menunaikan tanggung jawab, bukan hanya ketika kita memenuhi hak kita sesama muslim, namun ketika kita melihat saudara kita ada yang kesulitan ya, kita permudah urusan dia ya. Ada saudara kita yang mendapatkan permasalahan,
kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya, maka Allah akan janjikan juga untuk kita dipermudah oleh Allah urusan dunia akhirat kita. Ya, ketika ada saudara kita melihat, oh ini lagi kesulitan, bantu ya sebisanya. Ya, nah, namun jangan sampai urusan dia kita yang urusin. Tidak, ya. Maksud ini adalah membantu sebisa kita, doa, ya, atau misalkan secara finansial, ya, atau uluran tangan, nggak masalah, ya. Nah, kita bantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, ya. Contohnya, ya, yang sampai sekarang saudara-saudara kita masih dalam kesulitan kehidupan mereka, ya, seperti di Palestina, ya. Makanya sering kita bisa dengar ya saat khutbah Jumat, ya, khotib Jumat mendoakan ya saudara-saudara kita sedunia, terutama yang di Palestina, ya, atau sebelum-sebelumnya di Suriah, ya, dan dimanapun, ya, saudara Muslim kita ketika mendapatkan kesulitan, ya, kita doakan. Jangan lupa ya bahwa doa ada salah satu senjata yang paling mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, Allah bilang, ya, rubahlah ya dengan doa, ya. Ah, ketika kita ingin mempermudah urusan kita juga kita mudahkan dengan doa, ya. Yang ketiga apa? Waman satara musliman, ya, satara yasturu, sitar, menutup, ya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutup seorang muslim, macam menutup apa, Ustaz? Kita tutupin auratnya kah? Atau kita sembunyikan, maksudnya apa? Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala ya menjelaskan dalam sedikit terjemahannya, sataro di sini adalah menutup aib-aib muslim kita, ya, saudara semuslim kita. Barang siapa yang menutup aib, ya, atau misalkan ya rahasia, ya, yang tidak patut kita umbarkan, kita tutupi dari saudara muslim kita, maka Allah juga akan menutupi, ya, aib-aib kita, dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Ya, kita mau ya, kita punya privasi tentu, yang nggak mau diumbar. Setiap orang punya privasi masing-masing. Ya, maka Allah janjikan kita bisa menjaga privasi orang, aib orang, Allah juga akan jaga privasi kita. Ya, jangan sampai kita keluar tapi orang tahu isi dapur kita, gitu ya. Nah, maka itulah ya, bagaimana caranya ya agar ya privasi kita terjaga, aib kita tidak terumbar, ya. Kita jaga juga privasi orang lain, aib orang lain agar tidak kita umbar, ya. Wallahu fi aunil abdi, sesungguhnya Allah itu ya selalu menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, ketika seorang hamba menolong saudaranya juga, ya. Jadi jangan kebalik, ya. Ya, saya nggak ditolong apa ya, gimana saya mau nolong orang lain? Tidak. Kita tolong dulu saudara kita. Maka Allah akan janjikan makana, ya, ketika, ya. Maka ya ketika ada pertolongan Allah, sebabnya apa? Karena kita menolong saudara kita, ya. Jangan kebalik, kita mau menolong saudara kita harus dengan pertolongan Allah dulu. Enggak. Allah berikan kita kehendak untuk kita berpikir dan juga berbuat. Dan Allah perintahkan dalam takdir kauniyah kita untuk berbuat kebaikan, ya, dan menjauhi dari kemodorotan, la dororo wala diror. Jangan kalian menjadi orang yang celaka dan mencelakai orang lain. Nah, ini dia, ya. Kebalikan dari itu, maka kita harus membawa pertolongan kepada saudara kita, kebaikan, ya. Ketika kita menolong saudara kita, Allah juga akan menolong kita. Dan kita ketahui bahwa pertolongan yang paling besar adalah pertolongan Allah. Ya, kita nggak tahu besok atau bahkan sejam lagi atau di hari ini kita mendapatkan permasalahan atau kesulitan. Kalau kita mau permasalahan kesulitan kita dipermudah atau ditolong oleh Allah, biasakan kita menolong saudara kita. Ya, niscaya Allah juga akan menolong kita. Ya. Wa man salaqa tariqan yaltamizu fihi ilman.
Dan ketika salaka yasluku menempuh toriqon jalan, yaltamisu iltamasalam itu ya, memfokuskan ya, atau misalkan terjun ya. Nah, barang siapa yang menempuh jalan untuk terjun fihi ilman ya, dalam menuntut ilmu ya. Jadi Allah berkata, ketika ada seorang muslim yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah janjikan dia akan permudah juga untuk jalan menuju surga. Jadi kalau ditanya, unsur-unsur atau kiat-kiat menuju surga, salah satunya apa? Para jamaah sekalian, menuntut ilmu. Ya. Nah, dan di hadis yang lain, Allah sebutkan secara hukum. Nah, ini secara faedah nih. Faedah kita menuntut ilmu itu menuju surga. Ya, tapi hukum menuntut ilmu itu apa, Ustaz? Karena ada hukum, ada faedah, beda. Ya, hukum itu kedudukan dalam Islam. Ya, dihukum ini apa? Kalau faedah itu hikmah dan akibat dari yang kita dapati ketika kita menuntut ilmu. Hukumnya, tolabul ilmi, ya, faridotan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh muslim. Karena kebodohan itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Ya, dan ketika kita ingin mengangkat kebodohan, kita harus belajar, menuntut ilmu. Ya, nah, karena perpecahan dalam suatu umat adalah kebodohan. Ya, mohon maaf ya, kita menyinggung dalam surat Al-Fatihah walat dolin, orang yang sesat. Definisi orang yang sesat dalam tafsir Ibnu Katsir adalah berbuat tanpa ilmu. Artinya apa? Orang-orang yang sesat adalah ketika beribadah namun tidak memiliki ilmu. Hmm. Ketika ada orang nggak punya ilmu tapi ingin banyak berbuat, ingin banyak berbicara, hati-hati. Inilah salah satu kiat umat Islam akan runtuh atau terpecah belah. Kita lihat banyak di media sosial orang berbicara tentang agama tanpa pernah mempelajari agama. Orang berbicara tentang permasalahan ekonomi misalkan, tapi nggak pernah terjun ke dunia ekonomi. Orang berbicara tentang hukum, tapi nggak pernah mempelajari apa itu hukum, dan seterusnya. Ya, seseorang ketika berbicara tanpa ada ilmunya akan memperbelah belah umat. Dan di Indonesia ini masyarakat banyak. Ya, diperkirakan ya sekitar 375 juta masyarakat dan hampir 70% memegang gadget ya atau handphone pintar ya, perangkat pintar yang mereka bisa akses untuk apapun. Ya, mereka bisa berbicara komentar secara liberalisme bebas ya. Sekarang ketika ada orang berkata atau berpendapat tanpa ada literatur, apa itu literatur? Dasar, nggak ada dalilnya, dan orang percaya, gimana umat ini? Ya, semuanya akan dibuat seenak-enaknya aja, ya. Nah, maka dari itu, ya, ilmu itu penting, ya. Kita memperbanyak literatur dengan membaca buku atau mentelaah artikel, jurnal dengan literatur yang kuat, ya. Itulah cara kita menuntut ilmu di zaman, ya, pendidikan di zaman sekarang atau 5.0 zaman sekarang, ya. Udah 5.0 ya, tentang pendidikan zaman sekarang sudah berkembang. Yang kita dituntut mandiri ya, dan bisa menseleksi literatur-literatur yang ada ya, seperti kitab ya, atau misalkan PDF terjemah ya, dan yang lain-lain ya. Tuntutlah ilmu ya. Sekarang sudah banyak kok ya sumber-sumber yang terpercaya ya, dengan dalil-dalil yang kuat. Wa majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah, ya, ketika ada kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, kemudian mereka itu berkumpul untuk ya tala yatlu, untuk mentilawahkan
kitabnya Allah, membaca Al-Quran, mentelaah Al-Quran, ya, uh, wa yatadarasawnahu, ya, yatadarasunahu, ya, mereka saling mempelajari, ya, tadarasa, ya, tadarasu, ya, saling mempelajari, ya. Nah, dirosah pelajaran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran, ya, illa nazalat alaihim sakinah, ya, wa ghasyiyatuhum rahmah, ya, maka mereka nggak dapat balasan kecuali apa? Akan diturunkan ke dalam diri mereka itu sakinah, ya. Apa itu sakana, ya, skunu, ya, tempat hati mereka itu tinggal secara aman, tentram, ya. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan bagi mereka itu, ya, mendapatkan kerahmatan, ya. Nah, menjadikan hati mereka itu, ya, di Allah puji perbuatan mereka dan Allah datangkan kerahmatan. Kenapa? Perbuatan ini terpuji. Ya, ghasyatuhum, ya, ghasyatuhumur rahmah. Ya, Allah puji perbuatan mereka dengan rahmat. Ya, Allah berikan perbuatan-perbuatan orang yang selalu mempelajari Al-Quran dengan kerahmatan Allah. Ya, inilah investasi kita. Allah janjikan modal kita, ya, untuk mempelajari Al-Quran, Allah ganti dengan rahmatnya Allah, ya. Semakin banyak ilmu kita dalam Al-Quran, semakin banyak juga rahmat dan juga ketenangan dalam hati kita, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Allah singgung nih, bukankah, kata Rasul apa dalam hadis, bukankah ketika orang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menenangkan hati mereka, ya. Ketika ada seorang muslim berzikir, mereka hayati, ya. Semua ini tentang Allah, ya. Subhanallah, kekuasaan Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah yang menurunkan rizki, rahmat, pertolongan, perlindungan kepada diri kita, ya. Ya, Allahu Akbar, dan Allah itu maha besar, kehendaknya, kerajaannya, kekuasaannya, ya. Allah itu maha besar. Akhirnya kita tahu, kita beribadah kepada zat yang paling suci dan paling agung. Dan kita pun setelahnya mengetahui rezeki yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sampai detik ini kita miliki apapun itu karena Allah. Ya, akhirnya kita bisa apa? Tawaddu, ya, merendahkan diri. Kita tahu posisi kita itu rendah di hadapan Allah, ya. Dan Allahu Akbar, akhirnya kita tempatkan rasa tawakal kita, ya. Rasa bagaimana kita melihat kondisi kita. Kalau enggak dengan pertolongan Allah, kuasa Allah, kita enggak bakal sampai ke titik ini. Itulah makna dari zikir, ya, yang kita lantunkan setelah sholat. Ya, kita tadaburi, ya, kekuasaan, rezeki, kehendak Allah. Maka kalau kita jalan itu, kita selalu bersyukur dan selalu kita serahkan kepada Allah atas usaha kita, ya. Nah, wa khaffathumul malaikah, dan juga, ya, malaikat ya akan selalu, ya, khafal, ya, di sini maksudnya mengiringi kita, ya. Nah, selalu bersama kita, ya, selalu mengelilingi kita, ya. Nah, ketika ada pertolongan Allah, Allah segerakan menuju, ya, yang diwakilkan dari malaikat-malaikatnya, ya. Ketika kita berzikir setelah sholat, ya, apa kata Rasul dalam salah satu hadisnya, ya, barang siapa yang berzikir setelah sholat, ya, maka malaikat selalu, ya, berdiam diri bersama orang tersebut, berzikir bersamanya. Dan ketika seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, ya, apa kata Rasulullah? Maka malaikat juga berdoa seperti doa orang tersebut kepada orang lain, dan malaikat mendoakan untuk orang itu.
ya. Nah, orang yang berdoa tersebut, ya, selalu kita lihat banyak amal-amal soleh yang dikelilingi, yang disandingkan dengan malaikat, ya. Dan kita menuntut ilmu sekarang, malaikat mencatat, ya, apa niat kita nih untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita mempraktekkan semuanya kita dicatat oleh malaikat, ya. Nah, setelah kita lihat kekuasaan Allah, ya, melihat kondisi kita sekarang, bukankah kita harus berpikir atas perbuatan amal soleh kita, ya? Inilah yang sepatutnya kaum muslimin lakukan, ya, karena setiap amal soleh kita akan mendapatkan pertanggungjawaban, akan dicatat oleh malaikat, ya. Maka dari itulah, ya, perbanyak amal soleh, ya, baik dalam hati, perbuatan, doa, dan lain-lain, ya, agar kita selalu diiringi malaikat, ya. Wa dzakarhumullahu fi man indahu, ya. Dan juga bagaimana, ya, ketika Allah, ya, memuji mereka, ya, Nah, memuji di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sisinya, ya. Allah memuji perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Allah puji perbuatan-perbuatan ini di hadapan seluruh makhluk, ya. Waman bato'a fi amalihi lam yusri fi nasabuhu, ya. Bihi nasabu au di hadis lain bihi bihi, ya. Dan ya, barang siapa yang amal perbuatannya kurang sempurna, ya. Batoa ini apa ya? Kekurangan, ya. Ketika ada mendapati kekurangan dalam amalnya, ya, lam yusra bihi nasabuhu, ya. Tidak bisa disempurnakan dengan kemuliaan nasab. Ini nih hikmah dalam Islam, ya. Amal kita tidak diukur dari kedudukan kita di pandangan manusia, ya. Amal kita bukan tentang kemuliaan nasab, ya. Mau dia keturunan nabi, mau dia keturunan raja, mau dia keturunan apapun, itu tidak menentukan kualitas amal orang tersebut, ya. Kalau amalnya batu, ya batik sudah, ya. Amalnya banyak kecacatan, kekurangan, ya sudah, ya, maka Allah juga akan mencatat, para mereka juga akan mencatat kekurangan pada amalnya. Ya, dan juga sebaliknya, mungkin nasabnya, wallahu a'lam, ya, dia seorang budak, ya, seperti pada zaman Rasulullah banyak, ya, budak-budak yang diberdekakan Abu Bakar, Utsman, masuk Islam, ya, tapi amalnya bahkan telapak kakinya didengar sampai arsy Allah, ya, seperti Bilal bin Rabah, ya, maka amalnya mungkin sedikit kayaknya yang dicatat dengan kecacatan, ya. Maka amalan bukan tentang nasab, tapi tentang kualitas orang tersebut beramal. Inilah banyaknya pintu-pintu kebaikan, ya. Pintu-pintu bukan hanya kita, oh ini tentang akhirat aja, enggak. Kita mau kebaikan di dunia, ini jalan-jalannya, ya. Sampai Allah memuji, ya, di hadapan setiap makhluk, ya, tentang perbuatan-perbuatan kebaikan di dalam hadis ini, ya. Kita masuk ke dalam penjelasan mufradat, ya, karena penjelasan hadis ini cukup banyak, kemungkinan kita bagi dua pertemuan, ya. Kita masuk ke penjelasan mufradat dalam hadis ini, ya. Nafasa, ya. Nah, di dalam riwayat Sahih atau di nas yang lain, teks lain, ya, farraja, ya, meringankan, ya, mempermudah, ya. Menafasa, ya, kurbatu min kurobid dunya, ya, seperti tadi di awal, barang siapa mempermudah urusan dunia, maka Allah permudah urusan akhirat, ya. Dan barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, Allah permudah juga urusan dia, ya. Inilah bagaimana kita mempermudah, ya, urusan-urusan saudara
kita. Ya, kurbatun, kesulitan, ya, seperti tali yang melilit pada lehernya dan mencekik. Ya, ketika kita melihat kesulitan urusan saudara kita, ya, permudah sudah. Ya, nggak ada orang mau mendapatkan kesulitan kok. Ya. Maka jangan mempersulit urusan orang lain atau bahkan mempersulit urusan diri sendiri. Ya, yang aslinya nggak perlu kita kerjakan, nggak perlu kita pikir-pikirkan, nggak perlu kita ucapkan. Ya, tapi karena hawa nafsu kita atau emosi kita, kita kerjakan. Ya, kita pikirkan terlalu banyak atau overthinking ya. Atau mungkin kita ucapkan yang menjadi sumber permasalahan. Ya, jangan. Ya, kita hindari hal-hal tersebut yang mana mempersulit urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Ya, urusan sesama saudara semuslim kita. Jangan. Permudahlah sesama muslim dalam urusan dunia kita. Ya, urusan persaudaraan kita. Apa gunanya tali silaturahim kalau kita masih mempersulit urusan saudara kita? Bukankah tali silaturahim itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah? Kok kita malah menjauhkan dari rahmatnya Allah ketika kita berinteraksi sesama Muslim ya? Yasir ya, yassar ala mu'siri ya, mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan ya. Nah, ini bagaimana kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan cobaan, ujian. Jangan kita berkata, ya juga namanya orang pasti dapat ujian. Biarin saja mereka ya menyelesaikan ujian mereka sendiri. Enggak. Allah berikan kita kehendak untuk kita bisa berbuat sesama saudara kita, menolong, ya, ulurkan tangan kita, ya, untuk membantu saudara kita dalam kesulitan apapun, ya. Maka ya syariat Islam itu sempurna. Urusan dunia ini di hadis ini Allah jabarkan ya. Rasulullah sampaikan ke dalam kepada kita urusan dunia Allah nggak sepelein. Justru urusan dunia itu sebab kita dipermudahnya urusan akhirat. Ya, kalau urusan dunia kita aja masih banyak kita persulit, ya gimana urusan akhirat? Ya, nah, yassarallahu alaihi. Allah juga permudah urusannya. Ya, satara musliman ya yang menutup kejelekan aib saudara semuslim kita satarahullahu ya Allah juga akan menutup ya menjaga orang tersebut ya kama tadi nutudan ya ketika engkau berbuat maka engkau akan dibalas seperti perbuatan engkau kepada saudara semuslim ya kita nggak mau kita dizolimi jangan zolimi orang lain kita nggak mau aib kita disebarkan, jangan sebarkan aib orang lain. Kita nggak mau kita dipersulit, jangan mempersulit orang lain. Itu sebetulnya kalau kita mau berbuat, ya. Maka jangan kita mengeluh ketika kita diperbuat buruk oleh orang lain, dikenal atau tidak dikenal, ketika kita masih berbuat buruk kepada orang lain juga, atau bahkan kepada orang terdekat kita, ya. Di tempat kerja, kita dimarahi oleh atasan kita, ya. Kenapa? Karena kita sering memarahi keluarga kita. Ya. Nah, di lingkungan kerja kita, ya sering sekali kita dibicarakan di belakang, ya. Karena mungkin kita sering membicarakan tetangga-tetangga kita di belakang kita, ya. Allah akan berikan balasan atas amalan kita pasti-pasti. Gak mungkin enggak, ya. Ini Allah yang janji loh, bukan ana, bukan Ustadz A, B, C dan yang lain-lain. Kama tadi nutudan, ketika engkau berbuat, engkau Baan. akan dibalas, ya. Duluan. Nah, itulah bagaimana seharusnya kita pikirkan ketika kita ingin beramal. Oke, ya, saya ingin menasihati orang lain. Kita kayak udah benar nggak nasihat saya ya? Tata caranya udah benar belum? Atau kita ingin berdiskusi, ya kita ingin ngobrol gitu.
kita ngobrol nih nyaman gitu. Tapi kita terluput atas kita banyak kekurangan ya. Atas obrolan kita yang mana kekurangan itu nanti Allah balas ya. Tapi kan kita bisa diampuni ya, kita kalau diampuni. Kalau nggak diampuni gimana? Ayo, kita kan nggak bisa memaksa Allah untuk senantiasa mengampuni kita ya. Nah, dan ampunan itu kan milik Allah ya. Tapi pembalasan amal itu pasti ingat ya, dosa ya, pembalasan amal itu yang pasti sebetulnya. Itu hakikat awal, itu baru atau zimmahnya itu ya. Tapi untuk Allah mau mengampuni itu urusan Allah ya. Jangan dibalik. Pasti kita diampuni enggak. Yang pasti itu amal kita dibalas. Soal Allah mau mengampuni apa enggak itu opsi. Jangan dibalik ya. Nah, fi aunil abdi ya. Nah, dalam pertolongan hambanya ya. Nah, makana fi aunil akhihi ya. Nah, makana abdu fi aunil akhihi. Ya, selama ya makana itu selama ya dalam Durusul Lugah atau Arab Benedik ya. Bisa dijilid dua itu udah mulai ya makana atau konteks-konteks dalam bahasa Arab yang mana nggak bisa diterjemahkan secara kata ya, bisa diterjemahkan secara kalimat ya makana atau ya ala hasbi ya, ala hasbi itu sesuai. Nah, seperti makana ya. Nah, selama seorang hamba ya, nah, fi aunil akhihi fi auni akhihi ya, selalu menolong hambanya atau selalu menolong saudaranya yang lain. Artinya apa? Ya, ketika ada seorang hamba ingin dapat pertolongan Allah, gimana caranya? Ya, tolong juga saudara kita. Ya, nah, ketika ada seorang yang cuek misalkan, atau nggak peduli atas saudaranya, ya udah Allah juga akan cuekin. Ya, Allah juga akan nggak beri ya pertolongan yang banyak kepada orang tersebut. Ya, maka banyaklah kita membantu orang lain. Ya, nggak perlu kita umbar-umbar juga gitu ya. Oh, saya kemarin habis ini itu. Enggak, kita bantukan perbuatan kita, amalan kita, ya. Cukup kita bantu aja sudah, ya. Hmm. Mau kita bantu dengan apapun, ya. Cukup itu kita dan juga orang yang kita bantu, ya. Agar Allah menutup celah kita untuk mendapatkan sikap hasad, ya, keburukan amalan dalam hati, ya. Nah, man salaka thoriqan, ya, thoriq, ya. Ini adalah jalan pertempuhan, ya. Man salaka thoriqan, barang siapa yang menempuh jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, ya. Nah, untuk menuntut ilmu, ya. Sahlallahu thoriqan ilal jannah. Ya, ini ada sahalanya. Pada sahala itu juga harus kita cantumkan ya. Sahala yusahilu itu mempermudah. Allah janji permudah jalan dia menuju sur surga. Ya, kita lihat ya kiat-kiat ketika kita berjalan menuju surga. Apa aja sih? Ya, nah, beramal soleh, takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, muhasabah, ya, introspeksi atas amalan kita, ya. Kemudian kita berbuat ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah, ketika kamu berbuat atau beribadah, ya, anggap saja Allah itu di hadapan kita, kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaroka. Kalau engkau nggak bisa bayangkan, ketahuilah bahwa Allah melihatmu dimanapun engkau berada. Ya, banyak kiat-kiat menuju surga. Salah satunya menuntut ilmu. Ya, satu-satu jalan menuju surga kita dengan menuntut ilmu bekal. Ya,
komposisi bagi kita ingin menuju surga dengan menuntut ilmu, ya. Dan di sini Allah nggak kecualikan, ya. Nah, li syabab enggak, bagi pemuda enggak, ya. Nah, lil aulad bagi anak-anak enggak. Semua. Kalau sekarang orang berdalih, saya sudah berumur, Ustaz, susah untuk belajar ilmu. Atau misalkan saya banyak kegiatan, Ustaz. Kayaknya nggak sempet deh buat belajar ilmu. Apa kabar itu Abu Hurairah, sahabat yang masuk Islam dalam kondisi sudah lansia, tapi meriwayatkan hadis begitu banyak. Bahkan doa kepada kedua orang tua itu dari siapa? Abu Hurairah, ya. Yang mana Rasulullah SAW kan jadikan itu doa sehari-harinya dari sahabat-sahabat Abu Hurairah. Nggak ada alasan untuk kita tidak bisa menuntut ilmu, ya. Nah, dimanapun sekarang kita lihat nih, zaman sekarang udah berkembang, ya. Nggak seperti tahun, ya mungkin para jamaah hidup lebih lama, lebih mengetahui, ya. Kita menuntut ilmu mungkin para jamaah dan dari Palembang atau dari manapun misalkan. Ingin menuntut ilmu dari jarak beribu-ribu kilometer aja kita masih bisa menuntut ilmu, ya. Ingin murojaah, sekarang ada kitab berbentuk digital. Mudah, ya. Mau nyatet di HP bisa. Sekarang kan ada, ya. Nah, beberapa aplikasi catatan kita di sebuah PDF itu permanen. Jadi ketika aplikasi kita lepas, catatan itu masih ada, ya. Mudah sekarang untuk menuntut ilmu. Nggak ada alasan, ya. Nah, kaum, ya, secara bahasa kaum itu jamak, ya. Tiga atau lebih, ya, baik pria atau wanita, ya. Nah, ketika ada suatu kaum, ya, ya taluna kitab, ya. Nah, kemudian mereka membaca Al-Quran, ya. Nah, di masjid, ya. Nah, di masjid-masjid Allah, ya. Dan mereka saling mempelajarinya, ya. Yatadarusunahum, yatadarusunahu bainahum, ya. Mereka saling mempelajari, ya. Tadarasa, yatadarusu, saling mempelajari, ya. Dari kalimat darasa yadrusu, ya. Belajar, ya. Mereka mentadaburi Al-Quran, ya. Mengambil hikmah, ya, menganalisis makna-makna dari Al-Quran, ya, secara tafsir yang sahih, ya. Maka Allah janjikan ketenangan hati, ya. Ketika hati kita tenang, maka apa? Kebutuhan rohani kita telah terpenuhi, ya. Nah, ya, kita punya dua kebutuhan yang harus kita penuhi primer. Kebutuhan jasmani, tubuh kita, makan, sehat, ya. Kemudian rohani kita, ya, tenang, ya. Kemudian berpikir logis, bersikap baik, berakhlak mulia, ya. Harus dipenuhi dua-duanya. Dan makanan paling berkualitas bagi rohani kita apa? Amal soleh dan ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau kita pilih-pilih makanan, kita mau yang berkualitas kan, gizinya bagus kan, nggak cuma enak doang kan, sama. Rohani kita juga butuh yang berkualitas, nggak cuma enak doang. Ya, kalau enak doang dari zaman dahulu Rasulullah SAW membiarkan orang-orang yang Islam setelah Fatul Makkah itu menyembah berhala lagi. Enak, ya. Orang mereka pengennya begitu kok. Tapi enggak, ya. Cari amalan yang berkualitas, ya. Nah, Gosyiat humum, ya, gosyiat hum, ya, gosyayaksya, ya, menaungi, ya. Ar-Rahmah, ya, rahmat Allah jelas, ya. Nah, Khafathum, ya, ini sifatnya malaikat ketika kita beramal soleh, ya, melingkari, mengelilingi, ya, selalu bersanding bersama kita, ya, yang santai berzikir, ya, menurunkan berkah dan rahmat ke muka bumi,
Kalau kita dekat sama malaikat ya berkahnya lebih dekat kepada kita, ya. Karena berkah itu bersanding dengan rahmatnya Allah, ya, dan rahmatnya Allah ditujukan kepada orang-orang yang beramal soleh dan beriman, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Para malaikat ya merasa bangga dan menyanjung mereka, ya. Menerima amal soleh mereka dan mengangkat derajat mereka, ya. Allah puji nih aman-aman hambanya, ya. Dan para malaikat selalu berzikir kepada orang-orang tersebut beramal soleh, ya. Karena memang tugas para malaikat itu berzikir, ya. Kita mau nggak, kita diem aja tapi kita dizikirkan oleh malaikat. Beramal soleh lah senantiasa. Malaikat akan selalu dekat sama kita, ya. Nah, makanya dalam ilmu ruqyah ya, pernah belajar sedikit, ya. Kalau malaikat jauh yang dekat itu apa? Jin. Itu udah pasti, itu pasti. Jadi salah satu indikasi orang jauh dari malaikat, dia dekat dengan jin, dengan urusan jin, ya. Indigo atau orang-orang pintar katanya, ya. Atau yang lain, udah pasti jauh dari malaikat atau sering mengalami hal mistis, ya, hal gaib. Pasti orang tersebut jauh dari malaikat, itu pasti. Ya, lah Ustaz jangan menghardik itulah. Yang menghardik siapa? Fikih mengatakan seperti itu, ya. Ketika orang senantiasa mendapatkan hal-hal gaib yang berurusan dengan jin, malaikat nggak bakal bergabung, ya. Nah, karena ya, malaikat itu nggak satu tempat dengan jin, ya. Nah, maka malaikat dekat kepada orang-orang yang jauh dengan kesyirikan. Itu jelas, ya. Nah, makanya ketika kita memiliki tempat, ya, kita memilih tempat juga ada fikihnya, ya. Seperti apa start fikihnya? Ini bukan apa namanya? eh Kalau di ininya pamali ya atau mana wallah alam mana nggak tahu nama-nama itu. Ya, ada yang bilang oh kalau kasur nggak boleh menghadap dengan jendela atau pintu. Itu kan nggak ada dasarnya. Memang kalau kita ya mentaati syariat Islam itu, ya, arah toilet ya atau kloset nggak boleh lurus dengan kiblat. Kemudian nggak boleh memasang patung-patung atau gambar-gambar makhluk hidup, ya. Nah, itu misalkan ya yang berbentuk kesyirikan, ya. Itu cara kita memilih tempat, nggak cuma rumah, tempat kerja juga, ya. Ya, man batu'a fi amali, barang siapa yang amalnya kurang sedikit atau misalkan memang kurang sempurna, banyak kecacatan, lam yusri bihi nasbuhu, enggak dinaikkan derajat dari nasabnya, ya. Hmm. Ya, lagi-lagi kita bahas ya, nasab bukan menjelaskan kualitas atau derajat seorang hamba. Kalau nasab dianggap derajat, dianggap sebagai ya batasan dalam beramal, kalau gitu Abu Lahab lebih mulia daripada Bilal, ya. Abu Jahal lebih mulia daripada, ya, Amr bin Yasir, ya. Nah, Umayyah bin Khalaf lebih mulia daripada Abu Musa al-Ash'ari dan seterusnya, ya. Kita ketika ke majelis ilmu semuanya setara. Oh, saya kan mantan ini, mantan itu. Wah, hebat ya Om dulu gini. Nggak ada. Allah nggak anggap, ya. Kasarnya, ya, kalau kita lihat, oh mereka ini ada ini atau bapak ini, mantan itu. Sama Allah nggak dianggap apa-apa. Yang Allah anggap apa? Ilmunya, ya. Ketakwaannya ketika beramal, ya. Nah, percuma. Mungkin Ustadz pun juga seperti itu, ya. Nah, tugas Ustadz itu sebagai dai, menyalurkan ilmu, bukan sebagai orang yang paling mulia, ya.
Nah, mungkin para jamaah lihat Anda sedikit membahas ilmu, tapi bukan berarti Anda yang paling mulia di sini. Enggak. Allah nggak menjamin kok. Allah menjamin orang yang punya ilmu diamalin itu. Apakah setiap ustadz pasti mengamalkan ilmunya? Belum tentu. Ya. Hmm. Yang Allah jamin itu apa? Setiap hamba yang mengamalkan ilmunya, walau bil ayah, walaupun satu ayat. Ya. Jadi jangan pesimis para jamaah sekalian. Mungkin, Astagfirullah, belajar sudah telat, sudah berumur. Enggak. Enggak ada kata telat ketika menuntut ilmu. Ya. Bisa jadi yang udah belajar dari dulu, Allah nggak jamin keberkahan ilmunya. Ya. Nah, walaupun dia sudah belajar banyak. Ya. Nah, memang ya, secara kualitas ilmu mungkin mereka lebih ya. Karena mereka mulai start lebih awal. Ya, mereka punya ilmu yang lebih banyak memang mungkin. Tapi kan kalau soal keberkahan, wallahu a'lam. Ya. Nah, berapa banyak orang menuntut ilmu di Madinah, di Mekah. Balik ke negaranya, jadi liberal juga. Ya, sama aja. Ya. Itu menunjukkan ilmunya diberkahi atau tidak. Wallahu a'lam. Ya. Hmm. Itulah ya penjelasan mufradat dalam hadis ini. Ya. Kemungkinan karena faedah atau fikih dalam hadis ini sekitar ada 27 ya, atau 33. Kita akan bagi menjadi dua pertemuan, insya Allah. Ya. Ya. Kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Atau mungkin sebelum kita masuk, tafadhol dari para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana kita menempuh amal-amal kebaikan kita, ya, agar kita mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Ya, tafadhol ya. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi bersama? Ya, tafadhol. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, tafadhol, Pak Subar. Eh, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap maaf, tetangga tersebut mampu secara kelihatannya karena dia juga punya rumah beberapa, kemudian dia juga punya mobil. Eh, Lantas dalam hal itu eh, mereka pinjam uang, Ustaz. Misalkan pinjam uang seperti itu. Satu dua kali lancar, kemudian yang keempat kelima mulai kemudian yang keenam pinjam lagi. Nah, itu nggak ada kabar. Harus kita tagih-tagih kayak gitu, Ustaz. Padahal secara ekonomi bagus. Lah, itu bagaimana sikap kita, Ustaz, sebagai tetangga dan makhluk sosial? Kalau misalkan kita pinjemi kok seperti itu, kalau tidak lantas bagaimana hukumnya? Itu mohon sarannya Ustaz. Jazakumullah Ya, khairan. wajazah kalau khairan ya, Pak Subar. Bismillah. Ya, nah, kita harus memanajemen juga dalam kita ingin membantu orang lain. Ya, kata Allah kan kita harus membantu saudara kita. Permasalahannya orang yang kita bantu ingin berubah atau tidak, ya kan? Ya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing. Ya, seperti Rasul itu hanya menyampaikan, ya, menyampaikan wahyu sama. Kita menolong, ya, jangan semampu kita. Mampu itu bukan cuma finansial ya, ya Pak, ya atau para jemaah sekalian. Mampu itu terhadap bagaimana kita menghadapi orang tersebut, ya. Nah, orang ini ketika meminjam, dia nggak mampu bayar, ya sudah, jangan kita pinjamkan, ya. Bukan berarti, oh, berarti nggak peduli nih Ustadz kepada orang lain, ya. Dia sendiri pun nggak peduli terhadap tanggung jawab dia sendiri, ya. Lebih baik.
Kalau misalkan ada orang seperti itu ya, Bapak sekalian, ya ini mungkin banyak yang mengalami lah, apalagi pas zaman COVID ya. Ada orang yang sulit untuk mengembalikan hutang, ya. Kalau kita nggak bisa menjamin kita ikhlas terhadap hilangnya harta tersebut, jangan dipinjemin. Mudaratnya lebih besar, ya. Bismillah deh kita pinjemin, namanya juga saudara, namanya juga tetangga. Pasti kalau di jalan Allah, Allah berikan kemudahan kok. Ini orang nggak mau kemudahan. Ini orang mempersulit hubungan dia, ya. Kita tahu karakter dia dan Allah berikan apa kita akal, ya. Nah, maka dari pandangan Anda ya Pak Supar, kita harus ada sikap tegas juga, ya. Kalau misalkan orang tersebut emang nggak bisa bertanggung jawab atas kewajiban dia, ya. Ini salah satu sikap yang dicela dulu juga seperti di hadis sebelumnya ya, telah kita bahas. Nah, kita nggak perlu sampai harus menanggung juga penderitaannya, ya. Karena kita hanya menolong, bukan bertanggung jawab atas kebutuhan dia, ya. Ketika kita menolong yang sebisa kita mampunya segini ya sudah, ya. Nah, misalkan pinjam nominal misalkan satu, gitu. Maaf ya Pak, saya bisanya 200 aja. Ya, karena ikhlasnya kita kalau kita kehilangan 200 aja. Ya, kalau kita satu kehilangan kita nggak ikhlas. Jangan. Nanti hati kita makin nggak baik ya. Nah, ini mungkin tips dari Anda yang pernah Anda rasakan juga berkali-kali. Kalau kita mau minjamkan, kita nggak tahu nih orang bakal balikin apa enggak, ya sudah, nggak usah pinjemin. Kasih beberapa. Kalau misalkan bisa bayar ya sudah. Kalau enggak ya sudah kita ikhlaskan. Ya, itu mungkin tips dari Anda ya Pak Supar. Ya, karena Nah, Ustaz. kalau sisi mudorot kita pinjemin terus karena kita inginnya kebaikan sebetulnya. Tapi ujungnya nggak baik kan? Karena hati kita nggak ikhlas kan? Betul, Ustaz. Nah, karena keikhlasan dalam hati. Kita tahu batas keikhlasan kita sampai sini nih. Oh ya sudah, kita kasih aja 100, 200 sudah. Kita nggak mengharap kembali. Nah, itu menurut Anda sendiri ya, Pak Supar ya. Nah, Ustaz. Nah, jadi ya Ya, nggak harus sering di. kita alami, Ustaz. Nah, Soalnya sering. itu kadang eh, kalau misalkan datang lagi gitu jadi ya Allah. Dan maaf Ustaz, saat ini karena mungkin kecanggihan teknologi ya. Kalau zaman dulu misal orang mau pinjam itu ngetok pintu, kemudian ngucapin salam, datang gitu ya. Saya ini via WA suruh transfer Ustaz. Ya ampun. Ya Allah. Ya seperti itulah maksudnya. Mungkin adabnya juga udah berbeda dengan yang dulu ya. Jadi Hmm. eh, apa namanya, kadang kita juga, waduh gimana ya. Tapi Alhamdulillah Ustaz, saya udah ada pencerahan dari Ustaz, Insya Allah itu menjadi patokan kami Ustaz. Insya Allah. Ini seperti yang disinggung dari hadisnya Rasulullah ya. Ah, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu dari keimanan. Ya. Apa disinggung Rasul di hadis yang akhir? Ya, secara tafsir. Kalau engkau ya tidak punya rasa malu, fa'mal masyi'ta. Ya silakan berbuat. Artinya apa? Ya sudah. Silakan berbuat sesukanya. Tapi engkau tidak punya malu. Nah ini yang Rasulullah singgung. Ya, orang udah nggak punya malu, maka keimanan dia berpengaruh. Ya. Nah, itulah ya yang mana sulit ya. Makanya benar ya Pak Supar di dalam Al-Quran ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 282, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Ketika kalian ingin berhutang, yang mana hutang itu akan dibayar dalam ajalin musamma itu deadline ya kalau zaman sekarang. Waktu tertentu faktubuh, tulis. Ah, ribet banget saat kepada tetangga aja nulis. Ini perintah Allah. Kalau mau komplain kepada Allah silahkan. Ini ayat kok. Ya, bahkan di Indonesia pun ada namanya notaris. Ya, ketika kita menulis akad, kita beri materai, kita jadikan war marking, perjanjian dulu ya. Perjanjian di notaris. Ya, kalau ada suatu war marking itu apa namanya? eh, war marking itu udah perjanjian ya, tapi nanti misalkan ada
eh, penyalahan gunaan atau apa namanya bahasanya itu eh, menyalahi perjanjian itu bisa digugat, ya. Dan itu boleh. Di Indonesia ini sampai seperti itu. Artinya apa? Kalau kita mau akad tulis apapun, ya apapun kita tulis, ya mau utang, mau akad kerjasama tulis, ya nggak peduli saudara atau tetangga. Wallahu alam. Insyaallah, ya menjawab ya Pak Supar ya. Ustadz, eh, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khairan ya. Kalau Indonesia itu menyalahi perjanjian itu ada namanya juga Pak Supar. Ya, bahwa para jamaah sekalian. Ya, di Islam juga nggak boleh kan. Al muslimu anana aslu ala surutihim. Ya, seorang muslim itu bersama janjinya dia. Ya, nah, dalam Indonesia itu kan kalau kita menyalahi perjanjian dalam pengadilan itu kan one prestasi ya, menyalahi perjanjian dan itu ya boleh kita gugat boleh. Nah, mungkin tafadhol dari para jamaah yang lain ada yang ditanyakan atau disampaikan ya. Nah, karena memang hadisnya cukup panjang ya. Ini fikihnya aja unsur fikihnya aja 20-an atau 30-an ya. Nah, nanti kita lihat kembali ya sekitar 27 walau alam ya. Nah, tafadhol dari para jamaah sekalian. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Nah, atau sudah cukup insya Allah ya para jamaah sekalian ya. Nah, bila sudah cukup ya, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umat yang Rasulullah SAW ya menuju surganya Allah dengan karena dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan memilih pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, Anda minta maaf dari kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama, ya atau dari ucapan dari diri Anda yang kurang berkenan, ya sekali lagi Anda minta maaf, ya. Astaghfi anil khata wa nisyan, ya. Barakallahu fikum, ya. Nah, walhamdulillahirabbil alamin nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.